fi hadisin akhara annahu alaihi salatu wassalam qala man sa'ala walahu khamsuna dirhaman aw adlaha minaz zahabi faqad sa'ala ilhaban. Dan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang meminta sementara dia masih punya sekitar 50 dirham atau sebandingnya ya dari emas, maka sungguh dia telah meminta melas-melas. Jadi artinya nih Bapak Ibu Saudara, materi kita masih berbicara mengenai ya sampai di mana batas orang boleh mengemis, sampai di mana batas orang boleh meminta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain, dan mana ngemis yang tidak dibolehkan. Jadi kita masih berbicara masalah ini. Kemarin sebenarnya udah banyak ya dijelaskan ya terkait tentang ya hal-hal ya seseorang dibolehkan mengemis dan seseorang diharamkan mengemis. Ya, jadi saat-saat orang itu darurat, memang sudah nggak ada jalan lain, ya kecuali dia harus mengemis, karena kalau dia nggak minta-minta hari itu juga dia bisa meninggal, ya bisa mati, nggak makan. Nah itu silahkan, ya itu dibolehkan. Tapi saat-saat kalau memang di duitnya masih ada, apalagi sampai 50 dirham, sampai 40 dirham atau sebanding dengan uang tersebut, nah berarti ini masih punya simpenan, nggak boleh ngemis. Kalau dia ngemis juga itu namanya ilhapan, udah melas-melas berarti. Wa fil lafzin akhara, dalam lafaz yang lain arba'un. Jadi ada yang bilang 50, ada bilang dalam riwayat yang lain arba'un. Kalau arba'un 40, khamsun 50, arba'un 40. Waqtilafur riwayati, bermula ada perbedaan riwayat fit taqdirati di dalam ukurannya 140 150, kan ada ikhtilaf tuh dalam riwayat tadi hadis Nabi. Nah itu yalzamu, menetapkan ayah mila ala ahwalin muhtalimatin, mungkin itu ya termotivasi atas beberapa segi yang berbeda, atas beberapa situasi kondisi yang berbeda. Fama yahtaju ilaihi sa'ilu fil hali, maka sesuatu yang ia butuhkan oleh pengemis fil hali pada saat itu, min ta'ami yaumihi wa lailatihi, makanan ya siangnya dan malamnya, walibasun yalbasuhu, dan juga termasuk pakaian, min ta'amin walibasin, ya dari makanan dan pakaian, yalbasu yang harus dipakainya, wa ma'wan, dan juga tempat berlindung, yabitu fihi, di mana dia harus bermalam, pala syakka fihi, maka itu tidak diragukan lagi. Jadi kalau memang kondisinya saat itu ya dari mulai siang sampai malam dia tidak bisa memenuhi untuk makan, minum, pakaian yang harus dilindungi, dipakai, nah itu nggak ada ragu-ragukan lagi. Artinya memang orang itu boleh meminta. Kalau memang hari itu untuk makan siang nggak ada, untuk makan malam nggak ada, untuk tempat berlindung nggak ada, nah saat itu dia boleh meminta karena memang udah darurat namanya. Wa amma su'aluhu lil mustaqbali, adapun ngemis orang ya untuk masa yang akan datang, fala, maka nggak boleh. Tapi kalau untuk besok, untuk seminggu, sebulan, setahun lagi, nah itu nggak boleh dia ngemis, karena hari ini masih ada untuk dia makan, untuk dia minum, sementara dia minta ngemisnya untuk persediaan yang akan datang, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, nah itu tidak dibolehkan. Fala, itu tidak dibolehkan minta-minta yang model begitu. Alasannya kenapa? Li annafi salah ahwalin, karena di dalamnya ada 3 kondisi. Ihdaha, salah satunya ma yahtaju ilai ghadan, berarti dia membutuhkan untuk esok. Kalau besok ya itu belum diperkenankan minta. Jadi yang diperkenankan minta hari ini nggak ada. Kalau esok itu lain lagi.
Kalau besok nggak ada baru diminta lagi. Ya tapi kalau besok ada rezeki nggak boleh. Wasaniyatu ma yahtaju ilai ba'da arba'ina yauman aw khamsina yauman. Yang kedua, sesuatu yang dibutuhkan setelah 40 hari atau 50 hari. Apalagi untuk masa-masa yang lebih lama, 40 hari atau 50 hari. Wasalisatu, kemudian yang ketiga, ma yahtaju ilaihi, sesuatu yang ia butuhkan ya ba'das sanati, setelah 1 tahun. Nah ini lebih lama lagi untuk 1 tahun yang akan datang. Nah itu jelas tidak dibolehkan. Panak ta'u, maka kami memutuskan annaman ma'ahu ma yakfihi, sesungguhnya orang-orang yang masih ada sesuatu yang mencukupinya, wa yakfi iyalahu sanatan, dan dia bisa mencukupi keluarganya selama 1 tahun, fasu'aluhu haramun, maka meminta-minta mengemis itu hukumnya haram. Uangnya ada untuk 1 tahun yang akan datang, buat dirinya cukup, buat keluarganya cukup. Sekarang dia minta-minta, maka tidak diragukan lagi, minta-minta yang model begitu hukumnya haram. Li'anna zalika ghayatul ghina, karena itu udah masuk dalam kategori orang kaya. Ya, itu udah masuk definisi orang kaya. Ya untuk 1 tahun ya dia bisa penuhi kebutuhannya, buat keluarganya udah bisa dipenuhi. Sekarang dia minta-minta, bagaimana hukumnya ngemis? Haramun, maka hukumnya haram. Fa in kana yahtaju ilai qabla sanati, maka apabila ada orang butuh sebelum 1 tahun, lakin yuqaddaru ala su'ali, lakin akan tapi yakdiru, ya yakdiru, dia mampu ala su'ali untuk mengemis fi zalikal waktu, pada waktu tersebut, wala yaqutuhu fursatu su'ali, dan tidak luput akan orang tadi kesempatan untuk mengemis, la yahilu lahu su'al, maka tidak boleh bagi orang tadi untuk mengemis, meminta, li annahu mustagnin anis su'ali fil hali, karena orang itu termasuk terkaya daripada mengemis fil hali, pada saat itu. Wa rubbama la ya'ishu ilal ghadi, dan terkadang la ya'ishu, dia tidak bisa hidup ilal ghadi, untuk besok. Karena masalah besok, seminggu lagi, sebulan lagi, itu kita nggak tahu apakah kita masih memang hidup ataukah kita memang sudah meninggal dunia, sehingga nggak usah dipikirkan. Ya jadi kaitannya untuk besok nggak ada yang bisa ya menjamin bahwa kita masih hidup. Makanya rezeki juga itu belum Allah tentukan. Nah besok kalau kita hidup baru Allah kasih rezeki. Nah makanya begitulah hukumnya. Kalau hari ini ya makan siang makan malam itu jadi jaminan. Kalau memang dia nggak menemukan makan siang makan malam, nah itu diboleh ngemis. Tapi untuk besok, untuk seminggu, apalagi 40 hari, 50 hari, bahkan 1 tahun, nah itu belum ada jaminan dia bisa hidup. Siapa yang bisa menentukan besok kita masih bisa hidup? Nggak ada. Allah itu sudah merahasiakan terkait masalah ya umur. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah itu masalah ajal semuanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disitulah alasannya, karena esok, seminggu, 40 hari, 50 hari, 1 tahun, itu masalah yang akan datang, sehingga enggak ada yang tahu apakah kita masih hidup ataukah kita ya sudah meninggal dunia, sehingga ngemis di saat-saat itu tidak dibolehkan. Dan yang dikatakan warubama la ya'isu ilal ghadi, fayakunu, maka adalah orang tadi qad sa'ala, meminta, malayah taju, sesuatu yang ia tidak butuhkan, iza wajada indahu ma yakfihi, apabila dia menemukan di sisinya sesuatu yang bisa mencukupinya, min ghada'i yaumihi, daripada makan siangnya di hari itu, wa asya'i lailatihi, dan makan malamnya di malam tersebut. Wa in kana yaputuhu fursatu su'ali, sekalipun ya terluput bagi orang tadi kesempatan untuk mengemis, wala yajidu man yu'tihi, dan dia tidak menemukan orang-orang yang bisa memberikannya, lau akharas su'ala, apabila dia ya mentakhirkan mengemis,
yubahu lahus su'alu, maka dibolehkan bagi orang tadi untuk mengemis. Kecuali kalau seandainya hari besok, ya untuk besok nih ya nggak ada lagi orang yang diminta-minta, cuma hari ini doang yang bisa diminta, besok udah nggak ada. Nah boleh tuh diminta untuk hari esok. Ya diminta untuk hari esok. Kenapa? Karena kalau besok dimintanya, orang tersebut memang sulit untuk dicarinya, nggak ada lagi tuh orang. Li'annal baqa'a ila sanati, karena tetapnya sampai tahun yang akan datang itu ghairu ba'idin, tidak lama. Wa hubi takhiris su'ali, yaitu dengan dilambatkannya mengemis. Ya khaufu ayyabqa mutarron ajizan, dia takut akan tetap nanti bisa menjadi darurat yang melemahkan, amma yumnihi, dari apa yang ia kayakannya, wa tarakhal muddah, dan akhirnya terlambat masa, allati yahtaju fiha, yang ia butuhkan padanya, ilas su'ali, untuk mengemis. La yaqbalud dhabta, maka tidak diterima, yaitu satu definisi, wa huwa matuntun bijtihadihi, yaitu yang diikuti kepada jalan ijtihadnya, wa nazrihi, dan jalan pandangannya, li nafsihi, untuk dirinya. Fayastabti qalbuhu, maka dia boleh meminta fatwa kepada hatinya. Ya pokoknya minta aja fatwa sama hatinya, kira-kira bagaimana. Ya kalau kata hatinya bagus ya bagus, kalau kata hatinya enggak bagus jangan. Nah itu istifta namanya, mintalah fatwa sama hati kita sendiri. Karena setiap manusia punya hati kecil. Hati kecil itu Bapak Ibu Saudara enggak bisa dibohongin tuh. Ya pencuri itu menurut hati kecilnya pasti bilang itu perbuatan jelek, enggak benar. Perampok, tanya hati kecilnya bagaimana hukumnya merampok, enggak boleh. Nah begitu. Jadi hati kecil itu nggak bisa dibohongi. Tanya kepada hati kecil kita masing-masing. Payastapti, tuh minta fatwa, minta keterangan dari hati kecil kita. Makanya kalau kita lagi merenung, kita minta penjelasan dari hati kecil kita. Ini nanti muncul dari hati kecil kita, yang baik dikatakan baik, yang tidak baik ya dikatakan tidak baik. Ya, perampok, pencuri, pezina, orang-orang yang selalu berbuat dosa durhaka, itu sama dalam hati kecilnya. Yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah. Pasti begitu Bapak Ibu Saudara. Coba dah, seorang pencuri, apakah kepengen dia memiliki anak pencuri juga? Pasti dia nggak mau. Mudah-mudahan anak saya jangan jadi pencuri seperti saya lagi. Ya, saya mau udah terlanjur dah. Begitu. Ya, dia pengennya supaya anaknya menjadi orang baik. Jadi kalau ditanya, minta fatwa sama diri kita sendiri, itu hati kecil pasti mengajarkannya kepada yang baik-baik. Nah, seperti itu. Cuma karena godaan setan, rayuan-rayuan iblis, akhirnya itu yang mempengaruhi hati kecil bisa dikalahkan dengan bujukan rayuan setan dan iblis, sehingga orang akhirnya berbuat dosa, orang akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Karena pengaruh daripada setan, iblis, dan hawa nafsu. Tapi kalau hati kecil tetap nggak bisa dibohongi, yang baik dibilang baik, yang jelek dibilang jelek. Tuh makanya minta fatwa sama diri kita sendiri. Nah kalau kita merenung gitu, minta sebenarnya ini bagus di sini, nanti hati kecil kita yang bisa jawab ini emang kagak bener. Nah begitu ya. Jadi insya Allah hati kecil nggak akan dibohongi, itu fitrah manusia. Ya, jadi kalau yang dikatakan fitrah, emang awalnya benar, manusia itu semuanya benar fitrahnya. Ya, Allah ciptakan memang di jalan yang lurus. Cuma akhirnya kenapa manusia itu ya keluar jalur, yang mestinya lurus jadi bengkok, yang mestinya lurus dibelok, karena itu pengaruh dari lingkungan. Nah, lingkungan ini apa? Ada yang penyebabnya dari iblis, dari setan, ada yang penyebabnya dari hawa nafsu. Nah makanya kita jangan terpengaruh sama itu. Kalau tidak terpengaruh, insya Allah fitrahnya Allah itu tetap ada ya. Apalagi kita lebih mengutamakan akal pikiran. Jadi ini kalau udah minta fatwa sama diri sendiri udah yang paling terakhir tuh.
ya wa ya'malu bihi, setelah dia minta fatwa sama hatinya baru dia bisa mengamalkan, dia bisa laksanakan, kerjakan apa yang udah ya dipatwakan oleh hatinya. Wala yusmi ila tahwifi syaitan, dan dia tidak akan merasa dicemari, ya dileburi oleh takutnya setan. Li'annahu ya'uddul faqra, karena setan selalu menjanjikan kefakiran. Wa ya'muru bil fahsya, dan selalu memerintahkan orang berbuat keji. Allati ubihat lidarurah, yang dibolehkan karena lidarurah. Itu setan selalu begitu. Setan itu selalu ya menakut-nakutin. Awas ntar ente miskin, awas ya ente ntar fakir. Jadi setiap kita pengen melakukan kebaikan seperti bersedekah, berinfak, itu pasti ditakut-takutin sama setan. Awas, nar miskin gara-gara sedekah. Oh begitu. Itu setan. Inasyaitana ya'idukumul faqra. Di dalam Al-Quran begitu Bapak Ibu Saudara. Setan selalu menjanjikan, nakut-nakutin kepada manusia ya kefakiran kalau dia mau bersedekah. Tuh, makanya kadang-kadang ada orang mau sholat Jumat udah niat banget pengen ngasih uang 100.000, akhirnya nggak jadi 100.000 karena kata setan jangan kegedean. Tuh nggak ada yang pada ngamal 100.000 di kotak, nggak ada, udah tukarin aja. Tuh akhirnya 100.000 yang udah dibawa tuh Bapak Saudara ditukarin jadi 50.000. Udah 50.000 kan udah cakep juga ya, mau dibawa dah nih. Ya tetap aja kata setan dibisikin, jangan 50.000 kegedean. Tuh 50.000 kegedean, jangan, tukarin lagi. Ditukarin sama 20.000 ya, 20.000 dibisikin lagi, kegedean 10.000 dibisikin lagi, 5.000 masih dibisikin juga, akhirnya 2.000 yang masuk. Iya, itu 2.000 lagi, kotak amal Jumat 2.000 lagi, mana yang 100 ya. Nah begitu, nggak ada sebenarnya awalnya udah pengen 100, tapi setan tuh begitu. Makanya kita selalu dibisikin tuh Bapak Ibu Saudara, ama diajak selalu berbuat fahsya wal munkar, berbuat keji dan munkar. Tuh setan selalu begitu, mengajak ya manusia ya supaya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah begitulah yang namanya setan, iblis itu seperti itu. Fa inna man ajaza anil kasbi, maka siapa-siapa yang lemah untuk usaha, wastadda ju'uhu, sementara udah lapar banget dia, wa khaufa ala nafsi, dan dia takut terhadap dirinya, yalzamuhu su'alu, maka itu boleh dia ya menetapkan kepada mengemis. Li'anna su'ala, karena mengemis nau uktisabin, merupakan bagian daripada usaha. Lima ruya, karena itu diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam, karena ada hadis Nabi. Jadi minta-minta mengemis termasuk bagian daripada usaha. Itu tergantung dari kondisi dia. Dan ini ada hadis Nabi. Kata Nabi, as-su'alu akhirul kasbi, meminta-minta itu akhir daripada usaha. Usaha ini udah nggak bisa, usaha ini nggak bisa, usaha ini nggak bisa. Usaha yang terakhir apa? Meminta-minta, mengemis. Kalau hari itu dia udah lemah untuk berusaha, bekerja udah nggak bisa. Sementara hari itu perutnya udah lapar, ya lapar bener, ya, dan dia takut terhadap dirinya. Wah, kalau kagak makan hari ini bisa mati juga dah nih gue nih. Nah begitu. Jadi bagaimana? Maka kata Nabi saat itu boleh dia meminta, karena meminta-minta mengemis itu termasuk bagian daripada iktisab, bagian daripada usaha, bagian daripada kasab. Nah itu as-su'alu akhirul kasbi, itu hadis. Meminta-minta akhir daripada usaha. Udah nggak ada jalan lain. Ya sementara perutnya udah perih, lapar. Kalau seandainya nggak makan hari itu, dia bisa meninggal dunia. Nah makanya boleh dah dia mengemis, karena mengemis kata Nabi merupakan akhir daripada usaha. Fa in tarokas soal, kalau seandainya dia meninggalkan mengemis nggak mau juga, perut udah lapar, ya pitil kal halati, pada saat itu hatta mata, sehingga dimati akhirnya, ya simu dosa. Tuh tadi nggak mau juga ngemis dah, biarin dah gue mati aja nggak apa-apa, dosa, nggak boleh. Ya itu sama aja dia membunuh dirinya. Jadi jalan terakhir
kalau memang udah nggak ada lagi ya yang harus dilaksanakan, maka mengemis itu dibolehkan. Karena mengemis kata Nabi itu merupakan bagian daripada usaha. Tapi kalau seandainya dia diem saja, ya mengemis juga nggak mau, dimalu, akhirnya mati dia, maka dosa. Kenapa? Karena dia tidak bisa melindungi dirinya. Ya, jadi kalau dikagak mau ngemis saat sudah seperti itu sehingga dia meninggal dunia, dosa. Li'annahu alqa nafsu ila tahluka, alasannya karena dia sudah menceburkan dirinya ke jurang kehancuran. Sementara dalam Al-Qur'an ada ayatnya tuh. Ya wala tulku bi aidikum ila tahluka. Tuh ayatnya Bapak Ibu. Wala tulku bi aidiakum wala tulku bi aidikum ila tahluka, dan jangan kamu lemparkan, jurumuskan diri kamu ke ya lembah ya kehancuran. Tuh makanya nggak boleh tuh. Ya udah saya biarin aja, meninggal aja dah, saya mati aja daripada saya ngemis, saya malu. Nah itu nggak boleh. Jadi mengemis saat itu termasuk iktisab, termasuk usaha yang terakhir. Ya jadi wajib dia minta, wajib dia mengemis untuk ya menghilangkan rasa lapar yang bisa membuat dia mati. Jadi mempertahankan kehidupan hukumnya wajib Bapak Ibu Saudara. Ya makanya nggak boleh kita membuat perut kita lapar berhari-hari, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak boleh, dosa. Apalagi nanti bisa menyebabkan mati. Nah itu dosa. Sama aja kita membunuh diri. Bunuh diri hukumnya dosa, dosa besar. Ya nggak boleh kita ya sengaja suruh makan nggak mau, suruh minum nggak mau berhari-hari. Ya nah itu nggak dibolehkan. Nah seandainya dia harus minta-minta, harus ngemis-ngemis, itu mesti dia harus minta-minta dan ngemis. Ya karena memang itu udah usaha yang terakhir. Faiza kana su'alu yusiru ila ma yaqumu bihi nafsuhu, apabila mengemis itu bisa mendatangkan kepada menguatkan dirinya, pas su'alu pitil kal halati, maka mengemis pada saat itu kal kasbi, sama ya itu seperti usaha. Wala zalla bisu'ali pitil kal halah, dan itu tidak bisa merendahkan di dalam mengemis pada saat itu. Jadi pada saat itu enggak rendah. Ya, yang rendah dirinya dipunya ya, namun dia minta-minta, itu yang merendahkan, menghinakan dirinya. Tapi kalau memang udah sangat terpaksa, itu tidak merendahkan dirinya saat dia meminta-minta. Wa innamal dhillu, dan sesungguhnya kerendahan dan penghinaan itu iza sa'ala, apabila ada orang mengemis min ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Kalau tanpa ada hajat yang ngemis, itu yang bisa merendahkan dirinya sendiri. Fa inna man malaka quta yaumihi, maka sesungguhnya orang yang memiliki makanan pokok di hari itu, la yahilu lahu su'al, itu tidak halal mengemis. Hari ini kita masih punya makanan pokok, beras ada, lauk pauk ada, untuk makan siang ada, untuk makan malam ada. Nah itu nggak boleh diminta-minta. La yahilu lahu su'al, maka nggak halal bagi orang itu meminta-minta. Kenapa? Li'annahu yuzilu nafsahu, karena dengan sebab dia minta-minta itu bisa merendahkan dirinya sendiri. Itu yang bisa merendahkan dirinya sendiri. Min ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Karena itu nggak darurat. Orang dipunya duit, ya makanan pokok dipunya hari itu, beras dipunya, lauk pauk dipunya, makan untuk siang itu ada, makan untuk malam masih ada, minta-minta, itu nggak boleh. Sama aja dia merendahkan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau merendahkan dirinya tanpa ada darurat, itu diharamkan. Wa huwa mukhalifun lil hadis sabiq. Nah itu berbeda dengan hadis yang terdahulu. Kalau as-su'al itu nau'un, ya apa tadi? Ya as-su'al mengemis itu nau'un, termasuk minal kasab, termasuk bagian daripada usaha. Itu kalau memang ya sudah tidak ada jalan lain.
ya sementara perutnya lapar, ya kalau dia nggak makan dia bisa mati. Nah udah, dia punya usaha, apa usahanya? Ngemis. Nah ngemis itu dibolehkan. Kalau dia nggak ngemis malah jadi berdosa, karena nanti dia bisa mati. Karena orang kalau mati berarti menghancurkan dirinya sendiri. Ini diambil dari Min Majalisir Rumi Mulkhisam, diambil dari kitab Majalisir Rumi sebagai ringkasannya. Nah nanti baru Al Majlisus Samin wal Ishrun fi bayani zammi i'anatil zalim. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam. Oh iya. Dari segi kosakata nih pertanyaannya. Ya, ada kasbun, ada khosabun. Ya, kalau yang kayu khoshinba. Iya, kalau ini kasbun, kap sinba, usaha, iktisab, berusaha, berikhtiar. Nah, kalau yang artinya kayu khosabun. Ya, khosabun. Ada lagi kosbun, pakai kop, pakai sod, artinya bambu. Ya, begitu. Bambu tuh kayu juga kan ya. Ini. Jadi pakai kop, bukan kasbun tapi kosbun. Kop, so, sama ba. Dibacanya hampir sama, kosbun, kasbun. Ya, cuma beda huruf. Kalau kosbun itu bambu, kalau khosabun kayu. Nah kalau kasbun usaha atau iktisab begitu. Baik, yang lain silakan. Ibu ada guru seandainya dia menulis sudah nggak bisa, tapi untuk makan dan mereka dia itu mau sakit sampai meninggal dunia. Iya. Nah itu memang mesti ada yang menanggung napakohnya. Kalau dia punya orang tua, orang tuanya yang wajib menanggung napakohnya. Kalau dia punya anak, berarti nanti anaknya yang menanggung napakohnya. Kalau anak nggak punya, orang tua nggak punya, nah keluarganya. Kalau keluarga nggak punya, orang-orang yang mampu. Kalau negara punya baitul mal, negara yang harus wajib ia menanggung napakohnya. Ada baitul mal istilahnya. Baitul mal itu uang kas negara. Nah kalau uang kas nggak punya, uang kas masjid dah. Nah begitu. Karena kita berbagi. Ya jadi kalau ada tetangga kita nggak mampu, bagaimana nih caranya? Boleh kita rembukan. Ya untuk memberikan, karena memang dia udah nggak mampu, sakit, nggak bisa kemana-mana. Nah seperti itu. Sementara keluarga nggak punya, ya orang tua nggak punya, anak nggak punya, saudara nggak punya. Nah kasihan kan. Nah ini mestinya negara yang memang punya tanggung jawab. Tapi negara memang nggak tahu, misalnya ya Pak RT juga nggak tahu, Pak RW-nya nggak tahu juga. Ya udah pengurus masjid dah. Ya rembukan, ini bagaimana nih kita tanggung jamaah rame-rame begitu. Ya. Iya, mestinya seperti itu. Ada pukora, ada masakin. Apa bedanya pukora dan masakin? Baik. Ada dalam agama kita istilahnya ada fakir atau pukoro, ada miskin atau masakin. Kalau di masyarakat kan orang kadang-kadang sama aja ya, fakir miskin. Tapi kalau dalam bab agama nanti, khususnya ketika kita baca kitab ya zakat, itu nanti ada fakir ada miskin. Kalau fakir itu lebih rendah kebanding daripada miskin. Ya di bawahan miskin tuh fakir. Contoh, seseorang hariannya butuh 100.000 untuk memberikan nafkah keluarganya, anaknya, istrinya, dia sendiri 100.000 misalnya sehari. Tapi dia baru dapat di bawah separohnya.
Separuhnya kan 50.000 ya. Dia baru dapat 30.000 seharian, baru dapat 30.000. Berarti kan masih kurang banyak ya. Butuhnya 100.000 tapi dia baru dapat 30.000. Nah itu berarti dia orang fakir. Namanya orang fakir. Tapi kalau dia butuhnya 100.000 namun masih kurang, dia udah mendapatkan 80.000, berarti udah di atas separuh. 80.000 tapi masih kurang karena kebutuhannya sehari buat istrinya, buat anaknya, karena anaknya banyak itu, buat dirinya. 100.000 baru dapat 80.000, itu namanya miskin. Itu. Jadi ada fakir, ada miskin. Kalau kebutuhan hidupnya masih kurang dari separohnya, dari kebutuhan hidupnya yang ada, namanya fakir. Kalau udah di atas separoh tapi masih kurang dari kebutuhannya, tapi udah di atas separohnya, namanya miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Mana yang lebih rendah? Fakir. Pertama fakir, habis fakir naik sedikit miskin. Nah kalau kebutuhannya udah lebih dari 100 ya, kebutuhannya 100.000 tapi dia sudah mendapatkan upah hari itu lebih dari 100.000, udah kaya, berarti udah cukup nih 100.000 buat nafkah. Masih ada sisanya 50.000. Ya, nah itu berarti dia udah ghani, udah kaya. Ya, jadi ada fakir, ada miskin, ada kaya. Itu begitu. Ya, baik. Satu lagi Makasih Guru. Ini saya tanyakan terkait dengan ini kan orang pengemis atau meminta-minta kan usaha paling terakhir ya Pak Guru. Ya, dia kemudian melakukan pengemis nih. Kemudian dia nggak dapat nih. Akhirnya dia ada kesempatan mencuri semuanya. Kemudian lewat masjid ada saudara di Alhamdulillah kan itu selamanya. Gimana Guru hukumnya mencuri karena dia untuk bertahan hidup? Iya. Terima kasih. Iya, memang kita ini harus menjadi orang yang benar-benar harus adil. Ketika seorang pencuri ketangkep, itu jangan langsung digebugin. Ya, ini main gebugin aja. Jangan, tangkap, adili dulu, tanya apa penyebabnya dia mencuri. Nah, kalau dicerita-cerita dia kebutuhannya seperti tadi, itu mestinya ya kita jangan berikan hukuman. Ya, tetapi kita harus berikan karena dia memang membutuhkan. Nah begitu. Tapi kan kita masalahnya sekarang nggak tahu. Ada orang pora-pora. Ya emang dia ya bagaimana udah mencuri aja sehingga orang udah bilang pencuri itu ya udah ya ketangkap gebugin. Begitu kadang-kadang. Ya padahal ya nggak boleh begitu. Sahabat Umar bin Khattab pernah kejadian ya menangkap pencuri. Tanya, ternyata ya dia mencuri karena kebutuhan. Dicerita-cerita begitu, akhirnya bukan dipotong tangannya, malah dia dikasih uang. Ya karena kata Umar bin Khattab, wah kalau begitu bukan ente yang salah gara-gara ente mencuri, tapi saya nih sebagai kepala negara yang salah. Kenapa rakyat saya sampai susah begini, sampai mencuri? Tuh begitu. Jadi Umar bin Khattab mengakui itu begitu. Karena dia bertanggung jawab supaya rakyatnya itu sejahtera. Nah sekarang ada yang mencuri gara-gara memang udah susah. Ya minta nggak dikasih, ini nggak dikasih. Akhirnya ngelihat ada sendal di musola cakep juga nih, atau di masjid cakep juga nih sendal, kulit lagi. Ya kalau dijual lumayan. Akhirnya dia mencuri. Nah begitu. Jadi orang yang bijak nggak boleh langsung diapain? Langsung dipukulin. Mestinya dia harus tanya. Dan nanti nih orang harus jujur. Bener nggak? Ya, tapi kalau bener begitu, kita sebenarnya yang salah. Khususnya siapa? Pemerintah. Karena fakir miskin ditanggung sama siapa? Sama pemerintah. Tuh secara ya bijaksananya begitu. Dan itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat Umar menjadi khalifah yang kedua, seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, ya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini ada ya manfaatnya dan mudah-mudahan akan dicatat sebagai bentuk sedekah kita. Kemudian ada
Minta tolong Ustaz baca Fatihah untuk salah seorang pengurus masjid, Ustaz Muhammad. Ya, baik. Ya, Baik. Ada infak sodakoh yang masuk untuk pondok pesantren At-Thori Al-Muflihun yang manfaatnya buat Suparman bin Haji Abdul Razak dan Nadia binti Suparman. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga rezeki yang diberikan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah lagi. Kemudian ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan infak sedekahnya sebesar 500.000 rupiah. Ya, 500.000 rupiah. Ya, mohon doanya semoga ya Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup dan kehidupannya, dan mudah-mudahan rezeki yang diberikan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi, dan mudah-mudahan segala ya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bi barokah infak sedekah untuk pembangunan pondok pesantren At-Thori Al-Muflihun. Mari sama-sama kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh ya jamaah-jamaah kita baik yang secara khusus pada malam hari maupun kepada Bapak Ibu yang senantiasa memberikan infak sedekahnya melalui kartu donatur bulanan. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya dan dikabul segala hajat-hajatnya. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca Fatihah sekali lagi. Ada informasi bahwa salah satu daripada pengurus Masjid Jaminur Huda yaitu Al Ustaz Muhammad saat ini dalam keadaan kurang sehat. Ya, beliau sedang dirawat di rumah sakit Pertamina ya. Iya benar. Ya, beliau dirawat di rumah sakit Pertamina. Ya, bahkan informasinya ya habis cuci darah ya. Ya, udah cuci darah. Nah, untuk itu Bapak Ibu mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan sebab wasilah kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali ya Ustaz Muhammad. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa melaksanakan tugas-tugasnya. Al-Fatihah biniyatis sihah wassalamah wal afiyah wal barakah li akhi al ustaz Muhammad bi annallaha ya yasfi maradahu syifaan kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana
warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.